Menjawab pertanyaan Kristen tentang surah Al-Baqarah ayat 164. Seorang Kristen bertanya, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 164 disebutkan tentang penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang. Tetapi di tengah ayat itu tiba-tiba disebutkan kapal yang berlayar di laut. Padahal itu kan masih konteks penciptaan. Lalu kapal itu berasal dari mana? Bukankah kapal dibuat manusia? Ayat yang dipersoalkan, Surah Al-Baqarah ayat 164. sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi setelah mati keringnya. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, serta pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ayat ini bukan kronologi penciptaan. Perhatikan bagian akhir ayat. La ayatin liqaum yaqilun. Artinya, sungguh terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ini menunjukkan bahwa ayat ini bukan menjelaskan urutan penciptaan. Ayat ini sedang menyebut tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Contoh tanda yang disebut dalam ayat tersebut: penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut, turunnya hujan, hidupnya bumi setelah mati, berbagai hewan yang tersebar, peredaran angin, awan yang dikendalikan. Jadi ini adalah daftar tanda kebesaran Allah, bukan kronologi penciptaan. 2. Kapal disebut karena manfaatnya bagi manusia. Al-Quran mengatakan, wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Artinya, kapal yang berlayar di laut membawa manfaat bagi manusia. Kapal adalah nikmat besar dari Allah. Melalui kapal manusia bisa berdagang, bepergian jauh, mengangkut barang. Semua ini terjadi karena Allah menundukkan laut bagi manusia. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Quran. QS Al-Jatsiyah, Bab 15. Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya. Kapal tetap bergantung pada ciptaan Allah. Memang benar manusia membuat kapal, namun manusia membuatnya dari ciptaan Allah, seperti kayu dari bumi, logam dari bumi, laut yang Allah ciptakan, angin yang menggerakkan kapal, akal manusia yang Allah berikan. Karena itu kapal tetap merupakan tanda kekuasaan Allah. Menariknya, orang Kristen mempersoalkan Al-Quran dengan logika kronologi. Padahal dalam kitab Kejadian justru muncul pertanyaan yang lebih besar. Kejadian 1:1-2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sekarang muncul pertanyaan sederhana. Jika bumi belum terbentuk dan kosong, lalu air berasal dari mana? Mengapa tiba-tiba sudah ada samudera sehingga roh Tuhan disebut melayang-layang di atas air? Jika logika kronologi dipakai untuk menyerang Al-Quran, maka pertanyaan yang sama justru lebih kuat muncul dalam kitab mereka sendiri.